Habib Ahmad Al-Haddad yang ada di samping kanan saya. Beliau akrab disapa dengan AEH, dibaca saya dan Habib Ae kembar. Bajunya coba betul. Saya dan Habib Ae kembar. Baju yang saya pakai ini ada tulisannya A di saku sini. Gak apa-apa, saya laki-laki gini-gini gak apa-apa. Ini boleh dibaca Ae, boleh dibaca Anja. Kalau misalnya pengen beliin baju untuk suami, untuk anak, untuk kakak, untuk saudara yang laki-laki, bisa dipesen di Ae Apparel, itu IG-nya. Boleh dipesen di situ ya. Nah, kalau pengen tahu akun Instagramnya beliau, apa? Udah tahu ya? Akun IG beliau nanti di follow ya, AEH Official. Kalau punya aku apa? Abah Hamza Official. Udah di follow? Nanti tak follow back. Kalau channel YouTube-nya beliau Ahmad Al-Haddad. Kalau channel YouTube aku, ini subscriberku semua. Kasihan beliau subscribernya masih sedikit. Habis ini di subscribe ya. Kasihan subscribe-nya masih sedikit. Jauh kalau dibanding sama kita. Habib, siapa ngomong sombong? Bela gimana? Aku emang sombong tapi mengasyikkan. Maksudku gini, beliau ini Habib muda yang luar biasa, single gundulmu. Udah single terus apa gua apa no gitu. Nyadar. Kamu itu sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Gini loh maksudnya, beliau termasuk dzurriyyahnya Rasulullah, Habib yang memang luar biasa, multi talenta, suaranya bagus. Ini beliau harus kita viralkan. Setuju? Ini penerus, generasi penerus generasi penerus sholawat. Bukan. Loh, kita kan seumuran. Dengerin toh, generasi penerus untuk melantunkan dan menyenandungkan sholawat-sholawat Nabi. Jadi harus terus ada figur-figur kayak beliau. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, kekuatan zahiran wa batinan untuk terus istiqomah mengajak kita semua para umat untuk gemar bersolawat, mencintai Rasulullah Muhammad SAW, agar kelak kita benar-benar mendapatkan cintanya Rasulullah dan kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Bunda Nuris bersama seluruh panitia, khususnya untuk majelis zikir ilham, pertama kami dan kita semua mengucapkan selamat milad untuk majelis zikir ilham yang ke 21 Dirgahayu
Majelis Zikir Ilham yang ke-21. Mudah-mudahan ke depan makin jaya, makin sukses, makin manfaat untuk umat, makin barokah untuk semua, membawa seluruh pengurusnya, jamaahnya menuju keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dan harapan saya, meskipun nanti misalnya Bunda Nuris sudah tidak ada di dunia ini, lo kan cepat atau lambat pasti, bukan cuma Bunda Nuris, Abah Anza juga pasti akan mati. Cuma kelihatannya lebih dulu dia. Walaupun nanti misalnya Bunda Nuris sudah purna tugas di Hongkong ini, kan nggak mungkin selamanya beliau. Mudah-mudahan kelak generasi-generasi penerus dari beliau masih tetap bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Artinya Majelis Zikir Ilham eksis, tetap istiqomah mengadakan sholawatan dan pengajian-pengajian ala ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena dari banyak majelis yang ada di Hongkong, saya perhatikan Majelis Zikir Ilham ini luar biasa, bisa menjadi fasilitas dari habaib, para ulama, para ustadz, para gus, para kiai yang haluannya ahli sunnah wal jamaah. Terus pertahankan itu Bunda Nuris, tidak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Kalau sampai ngundang yang aneh-aneh, yang di luar ahli sunnah wal jamaah, Anwar Zahid menyatakan goodbye. Tapi alhamdulillah sejauh ini Bunda Nuris bersama Majelis Zikir Ilham keren. Tepuk tangan untuk Majelis Zikir Ilham. Keren. Bukan cuma saya yang ngancam, Habib Syekh juga ngancam. Pokoknya kalau aneh-aneh nggak usah ngundang Habib Syekh lagi ke Hongkong. Kalau saya lihat Majelis Zikir Ilham aneh-aneh, saya langsung sowan ke Habib Syekh, saya langsung matur, nggak usah rawuh lagi ke Hongkong. Tapi alhamdulillah beliau keren, beliau tetap istiqomah. Kita doakan Bunda Nuris, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nah, jamaah sekalian, kita sebentar lagi, ini tolong perhatikan ya, saya sebentar saja. Jangan sampai gara-gara di kepalamu itu ada kerlip-kerlipnya, terus ndasmu dadi kopior. Tuh, saya takut. Soalnya kan ada yang beberapa waktu lalu ada yang viral. Ndasku momen, ndasmu, ndasku momen. Terus setelah itu viral lagi, dasmu etik, dasmu etik, dasmu piye. Makanya ini luar biasa ini. Jadi subhanallah, saya kemarin itu nggak tahu dititipi barang sama Bunda Nuris. Itu yang bawa saya loh, itu baju. Saya yang bawa. Padahal yang jualan dia. Terus keuntungannya juga di dia. Tapi yang bawa saya. Jadi saya ini bukan penceramah tapi kurir. Kurir pembawa baju. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi lambang bahwa otak kita bersinar, nanti tembus ke hati kita bersinar, terlebih dilantunkan sholawat ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di alam kubur yang gelap gulita, semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan cahaya terang benderang. Sesuai dengan namanya yang ceramah, Anwar itu artinya beberapa cahaya. Kalau dia kan cuma nur istiqomah, nur itu satu cahaya. Kalau Anwarun
banyak cahaya, sehingga jelas lebih padam aku daripada dia. Subhanallah, saya sebentar saja ngaji persiapan Ramadan, oke? Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat mahal dan berharga. Ramadan itu bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Kalau saya ngomong daurah, tarbiyah, riyadhah, paham napa mboten? Pantes. Ya pantes, nek paham sampean bunyai wis. Ramadan itu bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Kita dididik, kita dilatih agar dalam menjalani kehidupan ini menjadi hamba-hamba yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang telah difitrahkan Allah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai kita terlena karena kesibukan dunia. Jangan sampai kita tergiur dengan kenikmatan dunia sampai kita melupakan kenikmatan dan kebahagiaan sejati, hakiki dan abadi di akhirat nanti, yakni kebahagiaan di surganya Allah. Maka bulan Ramadan besok ini melatih kita. Jamaah sekalian, setidaknya Ramadan itu mempunyai 3 keagungan. Kalau sekarang tanganmu mau begini, mau begini, mau begini, bebas. Kalau kemarin-kemarin kan agak rawan, agak sensitif. Sekarang sampean mau gini, mau gini, mau gini, mau kalau air gini, ini mau gini sakarepmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ya, setidaknya ada 3 keagungan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk melipat gandakan pahala, untuk mencurahkan rahmat, maghfirah, barokah sebanyak-banyaknya yang itu tidak diberikan Allah di bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi lebih dari umur manusia sekarang rata-rata. Dan malam itu disebut Lailatul Qadar, artinya malam keagungan. Dan 3 ini saja yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tujuannya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Fungsi utama ada 3. Pertama, hudan linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Kedua, wabayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk tadi, berarti penjelasan detail tentang petunjuk. Yang ketiga, wal furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil. Jadi fungsi utama Al-Quran itu 3. Halo? Petunjuk, penjelas, pembeda. Diingat-ingat, dapat hadiah sarung cap plus nanti ada jilbab dari air. Fungsi utama Al-Quran sesuai dengan ayat tadi ada 3. Petunjuk, penjelas, pembeda. Ingat-ingat, Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Landasan ideologis, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Dieling-eling, ibarat kehidupan kita, Al-Quran itu standar operasional prosedural. Understand? Understood. Biarpun kumyan, tapi harus banyak wawasan, gitu loh. Maaf, pekerjaan boleh kumyan. Alah pahlawan devis saopo. Iki cah handel gitu kene iki. Iki sing lumayan viral ini. Iki ya wes iya, pahlawan kesiangan. Tapi harus luas dalam hal ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Al-Quran tadi sumber kehidupan, sumber keimanan. Tadi ayatnya loh. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. kan? Iya toh? Mana toh? Udah pernah saya sampaikan, saking mulianya Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya ikut mulia. Yang ikut mulia tak doakan lancar rezekinya, banyak duitnya, gampang usahanya, gampang urusannya, gampang boleh utangan. Amin. Sing diutangi lali. Oke. Ayo. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara utusan namanya malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diturunkannya di bulan suci Ramadan, maka dari 12 bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, maka dari semua malam di dunia ini, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mau mengajar dan belajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Tempat dimanapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Majelis apapun kalau dibacakan Al-Quran pasti akan menjadi majelis yang mulia. Saking hebatnya Quran, saya sudah sering sampaikan, orang kalau nggak percaya bahwa Quran itu mukjizat, kebangetan. Yang sebanyak itu 30 juz 114 surah bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada.
kitab atau buku setebal Al-Quran ukurannya yang bisa dihafal utuh tanpa kelewatan satu huruf pun rasa-rasanya nggak ada. Bahkan orang yang tunanetra nggak bisa melihat itu aja bisa hafal Quran. Padahal maaf, matanya nggak bisa melihat. Beda dengan matamu, melorot tapi gak ketok, itu matamu. Ya Allah, anak kecil aja kadang-kadang, anak kecil, anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun bisa hafal Quran. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah rasa-rasanya nggak mungkin. Itu anak umur 7 tahun, 8 tahun, apalagi anak-anak umur 45, 45. Ya itu kan yo anak tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran juga sumber keimanan. Teman sekalian, tolong perhatikan. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Ayo disauti, kau sing iso jawab untuk hadiah sarung cap. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Nyauto. Iki ayu pekok. Ayo toh, hebat. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Selamat dunia akhirat. Nah, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Eleng-eleng iki ngarep dhewe ra. Rumakne. Iki jenenge kuping gak kupingnya mekrok tapi kopok. Baleni. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Selamat mulia bahagia dunia akhirat. Ngono lho kok gawein status. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Gak percaya? Iman itu bikin aman. Iya, orang yang selamat dunia akhirat yang hidupnya aman itu ya orang-orang yang beriman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Orang yang bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, pasti aman, pasti nyaman. Karena Allah maha segalanya. Allah maha kaya, Allah maha sempurna. Saya sudah sering sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Berharap kepada selain manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Berharap kepada selain Allah, hasilnya zong. Ya, termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia, uang itu koncoplek, wis diapii bolak-balik itu kadang-kadang balesnya elek. Wonten apa mboten? Wonten itu kok. Aku ngerti, wongnya nggak jilbab putih saya. Diapii balak-balik, udah kita kurang baik apa sama dia, tapi ternyata dia balesnya ke kita jelek. Ada apa enggak? Orangnya datang, pakai bandu kan? Bandunya ada fotonya Habib Aingan. Ya itu orangnya. Loh, dicopot langsung itu. Maka berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah air susu dibalas dengan air ditulung malah dikeiatin rokok. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Kau yang mulai,
Kau yang berjanji, Biar deh lo. Apa yang mengingkari? itu kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati kadang mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan dan anak buah yang disayangi kadang mengkhianati kok. Punya teman bolak-balik diutangi, ujung-ujungnya malah menyakiti hati. Melarikan diri. Melarikan Ada apa diri, enggak? Pak. Nek utang duwe, bosone tarik-tarik, ngomongnya apik, perkara butuh duit, bareng wayahe ditagih ndelik. Diparani malah mendelik, matane klirak-klirik, malah keren, yang ngomong kaya kire. Wonten apa mboten? Wonten kok. Kak, pokoknya di klambi putih pokoknya saiki. Itu kalau berharap kepada manusia, seringkali hasilnya kecewa. Halo? Udah. Iya sek toh. Belum sayang, bentar. Ini dulu. Iman itu berharap hanya kepada Allah. Termasuk itu pokoknya kabeh imane harus kuat. Udah yang kedua sekarang yang kedua. Biar gak lama-lama. Sektor sayang, bentar. Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syam, ibadah saum, ibadah puasa. Nah, puasa itu memberikan banyak pelajaran kepada kita, melatih kita agar benar-benar menjadi orang yang baik. Ya, pertama, betul seperti lambenya dia. Puasa melatih kesabaran. Selapar apapun, sehaus apapun, secapek apapun harus ditahan. Bahasa Inggrisnya ngempet. Walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, ada makanan, ada minuman, punya sendiri, lezat, nikmat, seger, tetap harus ditahan sampai maghrib datang. Ini berarti kan kita dilatih untuk bersabar. Mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang cantik-cantik tapi lambenya lecek. Kita sekarang hidup di zaman yang memang menuntut untuk kita hadapi dengan sabar. Maaf ya, hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar bisa dipastikan gagal. Oke, saya mulai. Kita hidup di zaman yang memang menuntut harus kita hadapi dengan kesabaran, harus kita jalani dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak punya modal sabar pasti gagal. Kita hidup di zaman yang orang bilang zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat ketat, persaingan sangat tajam. Orang jadi apapun, profesi apapun, hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing pasti gagal. Maaf, jadi pedagang nggak mampu bersaing, gulung tikar. Jadi petani nggak mampu bersaing, gagal panen. Wes toh, jadi kungyang nggak mampu bersaing, diguak majikan. Loh betul. Loh iya. Sorry ya. Jadi penceramah aja kalau nggak mampu bersaing. Siapa ngomong gak payu? Apalagi sorry di saat yang baru-baru ada bermunculan terus bisa bertahan sampai hari ini, dipikir gampang apa? Mulai zaman kul huwaile
Kesuwen, waktu itu saya masih kayak orang cacingan, masih jumburis, dan bisa bertahan sampai sekarang. Dipikir ini nggak berat apa? Di tengah persaingan yang luar biasa. Coba sampai ada ustadz yang datang ke Hongkong ngajinya terima di taman-taman ngaji di bawah jembatan. Nah aku disuruh gitu, sorry ya. Nanti Hongkong rapatean. Alhamdulillah, kesetiaanmu membuat aku makin sayang sama kamu. Ya Allah ya Karim. Duh, hidup di zaman sekarang ini kalau nggak mampu bersaing, bener selesai. Lu bener, jadi apapun harus mampu bersaing. Artinya gini, Kiai, Habib itu harus mampu bersaing sama artis-artis itu. Nggak boleh karena saingan sama artis. Kalau artis punya penggemar, Habib, Kiai juga harus punya penggemar. Karena aku lagi nggak sholat. Dan kalau artis itu fansnya banyak, Habib, Ustadz, Gus, Kiai juga harus punya fans. Nggak boleh kalah sama mereka. Dangdutan jangan sampai menang lawan sholawatan. Masa sholawatan kalah sama dangdutan? Nah makanya sekarang dimodifikasi, diinovasi. Ada kayak tadi yang sudah sempat disenandungkan oleh beliau tadi. Kayaknya lebih semangat Hamzahnya deh. Ayo bareng 1, 2, 3. Bantal. Kok lebih kompakan sama saya ya? Tapi sama dia kok nggak begitu semangat ya? Gini, beliau ini suaranya melengking tinggi. Jadi jamaahnya itu nggak tekan tak dulu sing mburi iki sampai nyemong. Sampai enggak sih arep coplok perkara maksudnya. Nggak kuat, ya. Ketinggian ya nadanya beliau. Emang beliau suaranya powernya luar biasa, terus tinggi banget. Aku tak perhatikan itu. Ya Allah, mbak-mbak ini arep letotnya sholawatnya Habib sampai akhirnya langsung ngendek. Tahu, gue kira aku baru. Sama megap. Lewat sekerotan. Nah nanti habis ini mungkin nadanya agak rendah Habib. Gini ya. Dalam soal kesabaran manusia ini istimewa. Makanya orang yang bisa benar-benar sabar dilatih melalui puasa nanti akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Sampai pada tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini kan yang disediakan surga untuknya, uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang kelak di akhirat akan disambut dengan gegap gempita bagaikan sang juara, digiring menuju ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring menuju surga berbondong-bondong, rombongan. Sampean rencanane derek rombongane sinten? Ikut rombongannya siapa? Saya juga gandul. Habib juga gandul datuk-datuknya beliau sampai nanti ikut rombongan besar yang dipimpin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana syahibu liwa'il hamdi wala fakhr. Akulah pemilik liwa'ul hamd, Kanjeng Nabi. Wa Adam fauqi, Nabi Adam di belakangnya Rasulullah. Nabi dan Rasul yang lain di belakangnya Rasulullah. Termasuk ini cucunya aja di belakang. Tapi tetap berada di dalam rombongan besar itu. Pemimpin terbesarnya adalah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira Itu nanti. Nah, syaratnya harus jadi orang yang bertakwa. Kita dididik melalui puasa, dan puasa itu melatih kesabaran. Coba dalam soal kesabaran, manusia ini istimewa. Tolong perhatikan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat ini dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Nah, manusia ini dikasih dua-duanya, ya dikasih akal, ya dikasih nafsu. Yang punya nafsu, yang punya akal. Coba ini kita perhatikan, 3 saja ini mukobalahnya biar nggak terlalu banyak. Pertama, Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat itu dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, sehingga malaikat nggak pernah nakal. Kalau malaikat baik, wajar. Kalau malaikat nggak pernah berbuat maksiat, pantas, karena nggak ada nafsunya. Malaikat itu meskipun melihat makanan senikmat apapun, selezat apapun, nggak ngiler. Malaikat itu meskipun melihat cewek wayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menal semua kebelan akan matakan matakan warat ini teman-teman moblok bahenol benar. Nggak ser sama sekali, nggak sengkring. Lihat perempuan cantik kok sengkring, itu malaikat yang di kepala ada udeng-udengnya. Malaikatnya bercambang. Bajunya mirip baju saya. Nah, sekarang malaikatnya lagi lihat saya. Itu kalau lihat perempuan cantik sengkring. Tapi kalau malaikat beneran, lihat bokong semok tuh sama sekali nggak sengkring. Paling malaikatnya cuma batin, masya Allah. Wadah entut sakmono aja. Isak piro pabrik ini. Karena malaikat nggak punya nafsu, gitu loh. Sehingga malaikat nggak pernah melakukan pelanggaran. Malaikat itu hidupnya disetting untuk patuh, taat kepada apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga nggak ada malaikat yang nakal. Karena malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak dikasih nafsu. Ayo, pernah ketemu malaikat Israel karaokean? Ya mungkin sampai tempat disuruh nganter sama majikan yang gue naik klub, terus di situ ketemu sama malaikat mungkar nakir. Ajak, terus keluar sambil geloyor, nggak ada. Karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat gak pernah salah, malaikat gak pernah berbuat dosa. Malaikat Jibril gak mungkin korupsi ayat. Nggak tahu. Misalnya disuruh Allah, Jibril ini ayat sampaikan kepada Nabi. Begitu diterima, waduh ayatnya bagus banget udah gak usah tak sampaikan. Gak ada. Malaikat Mikael gak mungkin salah wesel dalam bagi rezeki, gak mungkin salah alamat. Kalau memang jatah rezekinya Anwar Zahid, gak mungkin sampai ke Habib Ain. Kalau memang rezeki itu bukan jatahnya Habib Ain, tetap larinya ke Anwar Zahid. Gak mungkin malaikat Israel salah mencabut nyawa. Misalnya ya, belum waktunya mati, gara-gara malaikat Israel gregetan dicabut duluan. Gak mungkin. Kalau Anwar Zahid belum saatnya mati, gak mungkin dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Kalau Habib Ain wayai ya gak mungkin bisa menghindar, gitu loh. Gak mungkin salah malaikat, karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat itu selalu baik. Pantes gak ada nafsunya, gak ada malaikat nyuri. Nah kemudian binatang, mana binatangnya tadi? Nah ya itu, binatang itu dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal, sehingga binatang itu yo hidup